Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan, sudah selesai sebelumnya bab tentang air. Sekarang kita masuk babul aniyah, bab wadah. Wadah tempat. Kayak misalnya gelas, piring, sendok, botol. Pokoknya wadah, tempat lah. Al-aniyatu jam'u ina'in wa awani jam'u aniyatin. Wal muradu biha kullu ma ya'khudhu firagan minal hawa wa in sagura aw ma yanqulu ay syai'in min mawdi'in ila mawdi'in akhar. Al-aniyah itu jamak dari kata ina, dan awani jamak dari aniyah. Yang dimaksud dengan aniyah, apa sih aniyah itu? Aniyah itu artinya setiap sesuatu yang memiliki ruang kosong, sekalipun dia kecil. Atau sesuatu yang dia bisa pindah ke tempat yang lain. Artinya begini, intinya itu yang dimaksud dengan aniyah ini wadah. Itu intinya, wadah tempat. Sekarang hukum isti'malil aniyah. Hukum menggunakan wadah tempat. Yajuzu isti'malu jami'il awani illa aniyatadz dzahab wal fiddah. Boleh menggunakan segala bentuk macam wadah kecuali wadah yang terbuat dari emas dan juga perak. Boleh. Wadah dari apa? Dari bambu kah? Dari kayu kah? Tempat minumnya, tempat makannya, dari plastik, itu semuanya boleh. Dari apapun, dari semen kah? Dari batu kah? Boleh. Asalkan jangan dari emas dan perak. Itu haram, dilarang. Fatahrumu 'alal rijal wan nisa' lima fihi minal khuyala wa kasri kurubil fuqara. Dan ini haram pakai wadah yang terbuat dari emas dan perak, atau emas atau perak, itu haram bagi laki-laki dan juga perempuan. Bukan hanya laki-laki saja, perempuan juga. Kalau itu wadah loh ya. Beda sama perhiasan. Kita tahu kalau perhiasan perempuan boleh pakai perhiasan emas, sedangkan laki-laki tidak boleh pakai perhiasan emas. Perempuan boleh anting, cincin, kemudian gelang, emas, itu boleh bagi perempuan. Tapi laki-laki pakai gelang, anting, apalagi anting, kemudian pakai cincin, cincinnya emas, atau jam tangannya emas, itu nggak boleh laki-laki pakai seperti itu. Haram hukumnya. Tapi kalau perempuan boleh. Nah, tapi dalam pembahasan ini, wadah, dua-duanya kalau ini nggak boleh. Laki-laki dan juga perempuan nggak boleh punya wadah dari emas. Piringnya dari emas. Kemudian, sendoknya, gelasnya dari emas. Haram. Bisa nggak kebayang itu orang punya dari emas? Itu katanya di sini, lima fihi minal khuyala, karena dikhawatirkan ada kesombongan di situ. Orang kalau punya kayak begitu gimana? Minum dari emas, dari piring emas, kan terlalu berlebihan. Nah, juga bisa wakas liqurubil fuqara, bisa menyakitkan hati orang-orang yang miskin. Kok bisa menyakiti hati orang yang miskin begini? Karena ketika dia melihat itu terbuat dari emas dan perak, waduh, ini keren banget. Kalau dia aja tempat makannya, tempat minumnya, begitu. Wa yajuzu isti'malu aniyatidz dzahab wal fiddah lil hajah. Tapi kalau untuk keperluan, boleh-boleh saja. Contohnya, misalnya kamirwadin li jala'il basar, seperti itu celak. Kayu celaknya itu, apa sih bahasanya? Kayu celaknya itu loh, kayu celaknya itu
terbuat dari emas perak nggak apa-apa kalau untuk hajat, untuk kebutuhan. Walid darurah juga karena darurat. Kasyurbi idza lam yajid ghairahuma. Untuk minum boleh kalau nggak ada gelas atau wadah selain emas dan perak itu. Darurat ini misalnya, nggak apa-apa kalau darurat. Tapi selain itu nggak boleh tetap ya. Nah, kemudian wa yahrumu ittikhaduhuma min ghairi isti'malin li'anna ittikhadha qad yajurru ila isti'mal. Haram juga, selain haram kita gunakan, ternyata membuat dan menyimpan itu juga haram walaupun tidak digunakan ini. Punya di rumah, ditaruh di lemari, disimpan. Piring, gelas terbuat dari emas, itu haram. Menyimpannya juga haram. Kenapa? Karena menyimpan, membuatnya itu menjadikan kita nanti pengen untuk dipakai. Haram juga, tidak boleh. Wal ahjarul karimah wal jawahirun nafisah kalbil lawr wal yaqut wal zabarjud wal mas la yahrum isti'maluha wal ittikhaduha wa in kanat aghla min ad-dhahab. Tapi kalau batu-batu yang mulia, permata-permata yang berharga seperti yakut, zabarjud atau misalnya intan permata, apa ya, selain emas ada kan yang lebih mahal daripada emas itu? Apa bahasanya? Permata ya? Berlian. Nah, berlian. Kalau berlian itu nggak apa-apa. Kalau emas perak nggak boleh. Kalau berlian nggak apa-apa. Loh, kok nggak apa-apa walaupun lebih mahal? Iya, walaupun lebih mahal nggak apa-apa juga. Karena tidak semua orang itu mengetahui kualitas yang dipakai itu. Misalnya piring ya. Atau ya misalnya piring. Tidak semua orang mengetahui kualitas piring itu. Kalau dia misalnya terbuat dari permata, intan permata, mutiara misalnya. Nggak semua tahu kalau itu mutiara. Hanya orang-orang tertentu saja. Jadinya lebih mengurangi sakit hati bagi orang miskin. Tapi kalau misalnya emas, wah ini kelihatan ini emas. Dari bunyinya saja, kalau emas kan beda itu. Apa namanya kalau dibenturkan itu. Ya, kalau seperti ini permata nggak apa-apa walaupun dia lebih mahal, karena nggak semua orang juga tahu kualitasnya. Kadang ada juga yang sama-sama yang KW-KW gitu kan. Nah, itulah intinya kita taat sama syariat saja. Yang begitu sudah aturannya. Kama qala sahibu Sofwati Zubat, sebagaimana yang dikatakan di dalam matan Zubat Ibn Ruslan, yubahu minha tahirun min khashabi aw ghairihi la fiddatin aw dhahabi fayahrumu isti'maluhu kamirwadi limra'atin wajaza min zabarjadin. Limra'atin kan limra'atin. Sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan masalah tadbib. Jadi tadi itu ya, haram pakai wadah yang terbuat dari emas dan perak. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.